terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan observasi kepada Ibu, yang mana ini merupakan kegiatan aksi nyata saya, jadi saya berkolaborasi dengan Ibu. Iya, saya bersedia. Oke, kita mulai ya Bu. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Bu untuk hari ini? Alhamdulillah baik Bu, karena kabar hari suasana cukup cerah. Cerah ya, Iya, cerah wajah-wajah kita. Oke, jadi mendukung ya, Iya. mendukung hangatnya kebahagiaan. Iya. Oke, maaf ya Bu, besok kan kita akan melaksanakan supervisi akademik. Saya ditugaskan untuk supervisi Ibu di melakukan supervisi kelas. Sebelum dilaksanakan supervisi ini, kita lakukan dulu percakapan. Kita berbincang-bincang dulu tentang dengan tujuan kita saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mungkin saya punya pengalaman, saya bisa bagi ibu, dan ibu juga mungkin punya pengalaman juga bisa sharing ke saya, atau ibu punya masalah saya bisa bantu, atau bagaimana kita selesaikan bersama-sama, kita sharing saja ya Bu ya. Mungkin ada manfaatnya saat di supervisi nanti. Bagaimana, apa Ibu setuju? Iya Bu, saya sangat setuju karena menurut saya memang sangat bermanfaat bagi kita seorang pendidik seperti saya ini. Saya juga ingin belajar. Ya. Nah maaf ya Bu ya, kalau boleh tahu nanti kalau di supervisi materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat di supervisi? Ya, kebetulan saya kan wali kelas 1 Bu. Maka materi yang akan saya sampaikan pada saat di supervisi yaitu materi tentang bagaimana cara menerapkan pembelajaran, yaitu tema di kelas 1, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, karena di kelas 1 itu memang penerapan bahasa Indonesia terutama bagian literasi masih agak susah, masih agak kurang. Jadi istilahnya gampang-gampang susah. Maksudnya gampang-gampang susah itu bagaimana ya Bu? Iya, maksudnya seperti ini Bu. Maksudnya literasi itu saya katakan gampang karena hanya bagian membaca. Akan tetapi susahnya itu bagaimana cara penerapannya ke siswa agar mereka itu bisa membaca, apalagi di kelas 1 itu masih ada yang belum bisa membaca Bu, dan menulis juga. Karena bakat karakteristik anak sih berbeda-beda. Ada yang suka membaca, akan tetapi tidak mau menulis. Iya, suka menulis tapi tidak mau membaca. Nah, itu menjadi kendala bagi saya. Iya. Ya memang di setiap kelas 1 apalagi yang baru masuk ya tentunya hanya kendala terutama ini menulis, apalagi membaca, mengenal huruf, mungkin masih ada ya yang belum mengenal huruf semuanya, walaupun dari TK, dari PAUD, tapi masih ada yang belum paham. Nah, langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada saat di supervisi nanti? Tentunya langkah-langkah yang saya lakukan, pertama saya lakukan sesuai dengan PPP yang saya buat. Yang pertama saya melakukan pendahuluan, kemudian kegiatan pendahuluan itu seperti biasa pada umumnya. Guru menyapa siswa dengan mengucapkan salam, menanya kabar kepada siswa, mengecek kondisi kelas, kemudian mengabsen siswa, berdoa sebelum belajar, kemudian saya menyampaikan materi yang akan dipelajari nanti, melakukan persepsi, dan selanjutnya kegiatan inti Bu, yaitu melakukan proses pembelajaran. Saya membacakan cerita Bu. Cerita itu dengan cara tanya jawab. Saya melakukan strategi pembelajaran itu, saya membagi kelompok untuk berdiskusi dalam bentuk cerita. Saya membagikan kartu suku kata,
dan kata-kata yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Berarti yang di ibu bercerita, Iya, menceritakan cerita berupa dongeng ya, Iya. atau siswa sekolah mungkin ya, Iya. misalnya dengan siswa Siswa. sekolah, kemudian berdiskusi, Iya. bagi kelompok, siswa bagi kelompok, bisa berdiskusi seperti itu merupakan kegiatan inti ya. Iya. Terus apakah dengan strategi ini ibu merasa berhasil dalam pembelajaran bagi kamu? Iya, sepertinya begitu. Karena strategi ini saya melihat anak-anak sangat antusias dalam belajar. Mereka selalu bersemangat untuk belajar. Seperti itu, Iya. Iya. Maaf ya Bu, Iya. dari segi mana ibu melihat bahwa anak-anak itu antusias dalam belajar? Saya melihat di dalam kelas itu mereka aktif belajar karena strategi yang saya lakukan itu yaitu belajar sambil bermain. Maksudnya bermainnya itu bukan bermain Kejar-kejaran ya? kejar-kejaran, tetapi dalam bentuk bermain kartu burung, dan mereka suka, mereka merasa senang Belajar sambil bermain. Iya, belajar sambil bermain. Maka dalam hal proses pembelajaran itu terjadi umpan balik. Iya. Mereka berani bertanya dan mereka berani menyampaikan ide. Berarti aktif ya? Iya. Pembelajaran. Maksudnya di sini mereka itu bisa menyampaikan ide. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya ya mereka dengan sendirinya mengatakan, Bu, saya mau tulis ini. Bu, saya mau baca ini. Ibu, saya mau membaca dengan si A yang biasanya kurang aktif dengan metode itu, dengan media-media yang saya laksanakan. Kemudian yang lain, Ibu, saya mau menulis sambil membaca. Aktif ya pada Iya, saat sudah aktif, iya. proses pembelajaran itu belajar sambil bermain, Iya. maksudnya apalagi bermain kartu, Iya. menyebutkan huruf atau Iya. suku kata. Iya, mereka senang dengan mereka senangnya Iya. dengan adanya media Iya, yang media, melaksanakan. iya. Oke, baik. Itu merupakan strategi yang bagus, Bu. Terus apalagi yang ibu lakukan sesuai dengan RPP yang ibu buat? Nah, setelah dengan RPP yang saya buat, setelah melakukan kegiatan inti, saya lanjut dengan penutup. Nah, dengan melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan kepada siswa bagaimana pelajaran hari ini. Iya, seperti itu. Oke, baik Bu. Tadi ibu sudah bercerita tentang strategi pembelajaran yang dilakukan. Ini merupakan hal yang menarik bagi saya karena saya juga pernah jadi wali kelas 1 selama 8 tahun. Iya. Jadi saya juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang ibu katakan tadi, yang ibu jelaskan tadi. Saya bagi kelompok, kemudian menggunakan media, kemudian tanya jawab, kemudian berdiskusi. Memang strategi ini saya melihat alhamdulillah ada peningkatan kalau kita terapkan di kelas, karena saya terus terang 8 tahun dengan kelas 1 Bu, jadi memang di kelas 1 banyak tantangan, tapi jika kita hadapi tantangan itu dengan baik, kita menemukan trik-triknya, kita mencari solusinya, tentunya kita akan temukan titik terangnya Ibu. Kemudian memang masalah media itu memang luar biasa kalau menurut saya, karena menarik bagi anak-anak belajar. Memang strategi ini yang dilakukan ini senang anak-anak untuk dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, baik Bu, dari perbincangan kita yang tadi yang cukup panjang lebar, kemudian yang mana Ibu sudah menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, persiapan observasi, persiapan pembelajaran besok nanti.
Nah, apakah dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti kira-kira ada masalah yang akan muncul pada saat proses pembelajaran? Ya mungkin sih ada anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran di kelas, apalagi siswanya cukup banyak Bu. Banyak Iya siswanya, banyak, sekitar berapa siswanya? 30 siswa. Luar biasa ini. Saya anggap ibu guru yang hebat karena bisa menangani satu kelas itu bisa menangani sekitar 35 siswa. Ini wah kelas 1 35 siswa. Waduh, dengan anak-anak yang berbagai karakter, super aktifnya luar biasa. Saya anggap memang ibu hebat luar biasa. Nah, dengan adanya strategi-strategi di kelas, maka siswanya cukup banyak ada yang, tapi ada juga yang kurang menyimak cara saya menjelaskan, karena saat saya menjelaskan namanya juga siswa kelas 1 dengan jumlah yang banyak, jadi dalam kelas itu memang tidak terkontrol keseluruhannya. Iya, mungkin itu masalah yang akan terjadi nanti dalam proses pembelajaran di kelas, Bu. Ya memang namanya siswa kelas 1 memang masih super aktif dan masih banyak bermainnya daripada fokus untuk belajar. Ya. Ya Ibu tetap semangat ya Bu ya. Jangan mudah kendor menghadapi siswa, apalagi siswa kelas 1. Jadi Ibu harus tetap semangat. Kita sama-sama saling mendukung. Kemudian apalagi ini di kelas 1 ya Bu ya. Banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembelajaran. Oke, ya dari permasalahan tadi yang disebutkan, apa yang akan Ibu rencanakan nanti? Maksudnya strategi apa lagi yang akan Ibu laksanakan untuk bisa menangani masalah-masalah yang akan terjadi? Ya, saya akan melakukan strategi pembelajaran seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Saya akan membagi kelompok dan saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. Ya Ibu, strategi yang Ibu laksanakan itu yang kemudian memang strategi yang bagus kalau menurut saya, apalagi itu pembelajaran berdiferensiasi, memang pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan dan bakat minat siswa itu ya. Memang dalam kelas itu tidak semuanya siswa mempunyai bakat yang sama. Kemudian apalagi minat ya Bu ya, tentunya masing-masing punya minat dan bakat. Jadi memang dalam proses pembelajaran itu memang harus dilaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya Ibu, itu sangat bagus, benar apa yang Ibu akan lakukan. Itu sangat bagus sekali. Semoga Ibu berhasil ya Bu ya. Kita terus belajar dan berusaha Ibu. Iya. Ibu kan sudah menjelaskan dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan sampai menangani masalah nanti yang akan terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya tanggung jawab yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti. Kan Ibu sudah menjelaskan semua dari apa dulu proses pembelajaran, kemudian sampai menangani masalah-masalah masalah di kelas. Nah, selanjutnya tanggung jawab yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, semoga setelah kegiatan ini terlaksana, semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Kemudian lebih banyak ide-ide kreatif yang berpotensi kepada siswa yang dan terus belajar mencari strategi-strategi baru dalam pembelajaran yang mendatangkan minat dan menarik bagi anak-anak khususnya di kelas 1. Dan kemudian agar mereka semakin tertarik dalam belajar khususnya di literasi. Memang literasi itu sangat penting. Sehingga mereka bisa dapat membaca, menulis, dan semoga saya bisa menjadi teladan bagi guru-guru. Amin, amin. Tetap semangat ya Bu ya. Memang kita harus tetap belajar dan belajar
saya pun masih terus belajar Ibu, belajar mendatangkan ide kreatif agar suatu proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tentunya mencapai tujuan yang akan dicapai, yaitu keberhasilan. Saya akan selalu mendorong Ibu dalam proses pembelajaran agar apa yang diinginkan akan tercapai. Kemudian nanti kalau tercapai begitu berarti tentunya kita kan yang senang, berhasil, ya dikatakan berhasil. Dan semoga yang kita lakukan itu bisa menjadi teladan bagi teman-teman lainnya. Oke, nah kita kan sudah berbincang-bincang panjang lebar dan Ibu sudah menjelaskan panjang lebar juga. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukan yang terbaik pada saat di supervisi akademik, khususnya di kelas, dalam proses pembelajaran nanti. Semoga anak-anak juga mendukung Ibu ya. Amin, amin. Semoga anak-anak juga mendukung ya. Saya yakin Ibu, saya yakin anak-anak pasti mendukung. Karena rencana yang Ibu lakukan ini nanti sangat bagus dan pasti anak-anak akan senang dan suka akan dan mereka itu terlihat aktif dalam proses kegiatan Ibu, pasti bisa. Karena apalagi menggunakan media, mereka sangat suka, apalagi Ibu menampilkan konten-konten yang luar biasa, memang Ibu hebat, Ibu keren. Setelah selesai kegiatan ini semakin keren dalam penerapan dan pembelajaran di kelas ya, apalagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu menampilkan konten-konten yang luar biasa, apalagi konten-konten yang menarik bagi siswa ya, atau berpakaian kartun gitu atau model menyanyi gitu ya. Oke, semoga kita sukses bersama. Karena kita sudah berbicara panjang lebar, Ibu sudah menyampaikan hasil persiapan observasi besok. Nah, percakapan kita cukup sampai di sini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang untuk berbincang-bincang dengan saya, saling berbagi. Semoga bermanfaat. Kemudian saya saling mendukung, kita saling mendukung, Ibu juga mendukung saya, berkolaborasi. Semoga sama-sama kita berkolaborasi. Oke, terima kasih semuanya. Cukup sekian video pra-observasi bersama saya Sarnia Latin dan Ibu Nuraini N. Amali. Sampai ketemu di video observasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.